Halo adik-adik kelas 11, kali ini kita akan belajar materi sel. Pada bagian ini kita akan mempelajari pengertian sel dan organel-organel sel. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya, ada yang sudah pernah melihat sel? Belum ada ya? Ada yang sudah pernah melihat sesuatu yang dibangun oleh sel? Belum ada? Yakin? Kalau gitu, kalian belum pernah lihat manusia? Belum pernah lihat ayam, kambing, sapi, bunga? Belum pernah? Bingung kan? Jadi, semuanya itu, manusia, hewan, tumbuhan, itu disusun oleh sel. Jadi di sini, kakak tulis, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, pengertian kompleksnya nih. Sel itu sebagai unit struktural unit fungsional, dan unit Kenapa dikatakan sebagai unit struktural? Karena setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Lalu kenapa dikatakan sebagai unit fungsional? Karena segala fungsi-fungsi kehidupan itu terjadi di dalam sel. Nah, kalau gitu kenapa dikatakan sebagai hereditas juga? Karena di dalam sel terdapat materi genetik. Materi genetik itu menyimpan semua informasi tentang makhluk hidup tersebut. Dan nanti ketika sel membelah, materi genetik itu akan disampaikan atau diberikan kepada sel anakannya. Gitu. Secara umum, sel ada dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, apa itu prokaryotik? Prokaryotik ini berasal dari dua kata, pro dan karyotik. Pro-nya ini artinya pranikah, prawedding. Artinya apa? Sebelum. Jadi, pro-nya ini belum, karyotik ini berasal dari kata karyon. Karyon artinya nukleus. Jadi belum memiliki nukleus. Gitu. Eu artinya sejati. Sama, nukleus. Nah, tapi sebenarnya lebih tepatnya prokaryotik ini adalah sel yang belum memiliki membran nukleusnya. Sementara eukaryotik, ini sel yang sudah punya membran nukleus. Nah, ini kakak sudah gambar. Yang ini adalah sel prokaryotik. Dan yang ini adalah sel eukaryotik. Nah, coba kalian perhatikan.
pada sel eukariotik dia punya nukleus yang lengkap. Dan materi genetiknya, DNA-nya itu tersimpan di sini, di nukleusnya. Kalau pada bagian sel prokariotik, dia tidak punya nukleus. Makanya materi genetiknya yang ini dan yang ini itu mengambang. Nah, yang khusus yang ini, pada prokariotik dia punya dua materi genetik. Yang ini bagian kromosomnya, yang ini bagian DNA sirkuler. Nah, mungkin kalian sudah pernah bahas ini di materi kelas 10, yaitu bakteri. Jadi contoh dari sel prokariotik adalah bakteri. Dan hewan-hewan protozoa yang bersel satu. Biasanya begitu. Kalau sel eukariotik ini biasanya pada sel-sel yang sudah makhluk hidup yang multiseluler atau yang sudah kompleks, contohnya sel hewan, sel tumbuhan. Jadi kita ini punya sel-sel yang eukariotik, gitu. Karena dia prokariotik tidak punya nukleus dan materi genetiknya mengambang, maka mereka berdua ini dikatakan sebagai nukleoid. Oid itu artinya mirip. Segala sesuatu yang berakhiran dengan oid itu artinya mirip. Contoh, alkaloid, mirip alkana. Metanoid, mirip metana. Rhizoid, rhizo akar, oid mirip akar. Apalagi ya? Android. Nah, andro itu androgen, oid itu mirip. Jadi mirip androgen. Supaya gampang membedakan antara prokariotik dan eukariotik, kakak akan kasih analoginya di sini. Jadi, bayangkan ini ada 2 gelas. Anggap ini ukurannya sama. Dan ada 2 telur. Masing-masing gelas kita pecahkan telur. Telur ayam ya. Nah, yang satu ini telurnya kita jelek. Pasti dia jadi gini ya, jadi hancur. Yang ini kita biarkan. Sebelumnya, telur itu dia punya putih telur. Yang ini misalnya putihnya. Lalu di putih telur itu ada selaputnya. Selaput pelindung dari putih telurnya itu. Dan di tengah-tengah ini ada telur. Nah, sekarang telur ini kita anggap sebagai sel. Jadi sel juga struktur utamanya itu ada bagian terluar ada membran sel. Lalu yang ini nukleusnya. Yang ini sitoplasma. Ini adalah struktur utama dari sel. Kembali ke telur ini. Jadi membran selnya itu adalah putih telurnya. Selaput pembungkus putih telurnya itu kalau pada sitoplasma itu putih telurnya, membran sel itu selaput pembungkus telurnya. Jadi ini terbalik ya. Sitoplasma itu putih telurnya, dan selaput pembungkus putih telur itu membran sel. Nah, nukleus itu kuning telurnya. Kita analogikan seperti itu. Nah, ini tadi sel yang kita pecahkan.
Yang satu kita taruh di gelas dan kita kocok. Kalau kita kocok, kita campur, berarti kuning telurnya itu sudah bercampur dengan putih telurnya kan. Yang ini kita tidak campur, maka kita masih bisa bedakan yang mana kuning telur, yang mana putih telur. Tapi kalau ini kita tidak bisa lihat mana kuning telurnya, mana putih telurnya. Tapi masih tetap kan kita bisa bedakan mana kalau yang ini punya kuning telur. Oke, kira-kira begitu. Jadi prokaryotik itu dia punya nukleoid mirip nukleus. Yang ini dia punya nukleus sejati. Jadi anggaplah telur yang belum kita campur ini itu sel eukariotik. Nah, habis ini kita akan bahas tentang organel-organel sel. Tapi kayaknya sudah tidak cukup waktu karena video ini cuma bisa 15 menit. Jadi akan kita bahas di slide berikutnya.